Kita perbincangkan soal ketidaktegasan Polri dalam menahan Firly Bahuri bersama dengan penyidik KPK sebelumnya atau mantan penyidik KPK Bung Yudi Purnomo. Bung Yudi, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu, Bung Yudi. Kalau kita bicara soal sampai detik ini sudah jadi tersangka tapi Firly tidak ditahan, analisa Anda apa yang terjadi? Saya memahami mungkin ada ya psikologis lah ya, faktor psikologis. Kita tahu bahwa Firly ini bukan orang yang sembarangan ya. Artinya pertama dia di kepolisian pun sudah mengabdi sampai pensiun. Ya kan, puluhan tahun, pangkat terakhir bintang 3. Ya, komjen gitu ya. Kemudian dia juga pernah menjadi ketua KPK. Ya, tentu ini akan menjadi pisau bermata dua juga. Oke, gitu kan? Anda mau mengatakan mungkin asumsi selama ini yang muncul ada di publik bahwa ada tarik-menarik ini, mungkin Firly juga megang kartu asnya siapa begitu, bisa saja itu terjadi. Kalau dulu oke. Sekarang Firly punya 1000 fakta perbuatan pun terkait kasus korupsi pejabat kita buat apa? Karena dia nggak bisa lagi menggerakkan orang untuk menyidik, untuk menangkap. Ya, kalau sekarang Firly bagi saya nothing. Oke, bagi Anda nothing. Mungkin Anda bagi sebagian orang tidak nothing ini kalau dia memegang sesuatu gitu. Ya, kalaupun dia memegang sesuatu, untuk apa? Ketika hanya dia misalnya mengatakan akan buka-bukaan, apakah itu akan dibongkar? Kan enggak. Ya pasti kan Firly juga punya 1000 rahasia juga yang tidak kita ketahui. Polri tidak menahan Firly sampai detik ini, padahal sudah ditetapkan tersangka sejak November. Apa yang mengganjal di Polri menurut Anda? Kalau saya melihatnya, ya bisa dari sisi teknis ya. Teknis itu maksudnya? Ya, teknis artinya penyidikan bahwa ada beberapa petunjuk dari jaksa yang belum rampung. Dan ini sebenarnya kejaksaan pun ya itu bisa untuk inilah menanyakan gitu kan kepada penyidik gitu kan. Ya kan penyidik dan jaksa kan nggak perlu dengan surat menyurat kan, secara formil pun juga bisa gitu kan. Apa sih yang kurang? Apakah petunjuk kami menyulitkan gitu kan? Ketika melihat kasus Firly, ini kan kasus Firly ini yang menarik ya Mbak. Pertama, dilakukan oleh 2 orang pejabat tinggi negara, menteri dan ketua KPK. Kemudian permintaan uangnya dalam bentuk dolar. Ya kemudian ketika ditukarkan, kita tahu ketika menukarkan dolar di money changer harus menggunakan KTP asli gitu kan, dan orangnya benar, dan kelihatan kan siapa saja yang menukarkan. Kebanyakan adalah staf-stafnya Firly. Jadi ini sederhana sih. Sederhana Mbak. Kemudian dilakukan di Indonesia. Itu yang paling penting. Dilakukan di Safe House. Jadi kalau Anda dari kacamata seorang mantan penyidik di KPK, menurut Anda Firly seharusnya sudah ditahan dengan semua hal yang sudah dimiliki oleh Polda? Betul. Karena Anda dulu di KPK juga, apakah lumrah misalnya dalam penetapan tersangka seseorang ataupun seseorang mau ditahan atau tidak itu ada tarik-menarik, ada semacam tunggu momentum atau hal seperti itu biasa? Atau ada taktik tertentu yang harus dijaga sampai tahannya nanti dulu? Penyidik itu kan tegak lurus dengan KUHAP, tegak lurus dengan aturan yang terkait dengan hukum acara yang berlaku. Kalau misalnya mereka melihat ada strategi yang lain, saya nggak tahu strategi seperti apa yang dimainkan. Jadi menahan seseorang pasti ada alasan, ada alasannya lah ya. Tidak ada menunggu momentum, tidak ada menunggu arahan dan sebagainya. Ketika bukti sudah ada, harusnya orang ditahan. Betul, harusnya sudah ditahan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya menunggu momentum dan sebagainya, akhirnya terjadi adalah nanti persepsi, oh ini politik. Ya kan? Persepsinya bahwa ini balas dendam. Persepsinya bahwa ini mengincar. Persepsinya adalah ini kriminalisasi. Gitu Mbak Nilu. Menurut Anda kira-kira kapan ini Polda akan menahan Firly Bahuri? Kalau dari sisi politik ya tentu kan harus dilihat juga gitu ya. Ini kan udah selesai nih semua. Perhelatan tinggal pelantikan presiden baru Oktober. Mungkin sebelum Oktober ya sudah dilakukan penahanan terhadap Firly gitu kan. Supaya apa? Supaya ini juga nggak jadi beban atau PR bagi presiden ke depan. Karena presiden ke depan pasti akan ditanyakan juga gitu kan. Pak, itu kan kenapa belum ditahan Firly gitu kan. Seperti itu tuh Mbak Nilu. Baik, terima kasih Bung Yudi Purnomo, penyidik KPK 2013-2020 sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Mas. Siap.